Tolong hentikan bulian. Fokus saja dengan masalah hukumnya. Akan terjadi 98, hubungannya apa? Kalaupun dilaporkan ke polisi anak saya, nggak apa-apa. Kalau ingin terbaik silakan. Gak ada orang tua. Kalaupun anak salah, suruh lapor lu, Mas. Suruh lapor lu. Pada prinsipnya, pihak keluarga menyampaikan menyesal dan minta maaf atas semua peristiwa ini. Itu peristiwa tidak diinginkan sama sekali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku penasihat hukum keluarga George. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa pihak keluarga tidak pernah menginginkan peristiwa ini terjadi. Dan keluarga juga melalui ibunya George, bapaknya, menyampaikan permohonan maaf juga. Dan kepada seluruh pemirsa, ini bukan peristiwa yang diinginkan. Jadi peristiwa 17 Oktober itu semata-mata spontanitas. Kalau dari cerita yang telah kami dapatkan, memang benar ada peristiwa itu. Tapi maaf, bukan pemukulan. Tapi ada percekcokan, keributan yang diawali permintaan George untuk mengantarkan paket makanan yang baru dipesan agar diantarkan ke kamarnya. Konon katanya karena mereka sudah terbiasa memesan makanan dan dia suka makan di kamarnya di lantai 2. Pada saat itu memang dia pengen makan di atas dan dia meminta tolong kepada korban. Seperti bahasa biasa yang sudah jamak mereka pergunakan. Korban ini sudah cukup lama kerja, 3 bulanan. Dia sudah cukup tahu karakter si George ini, ya, klien kami. Ya memang karakternya yang saat ini sedang dilakukan asesmen di Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk memastikan bagaimana sebenarnya situasi emosional beliau ini kok cepat-cepat naik turun gitu ya. Pada saat diminta untuk mengantarkan makanan itu ke kamar. Tapi kami tekankan posisi si George bukan di kamar. Tapi dia berada di wilayah kerja yang jaraknya tidak jauh dari meja si korban. Pada saat itu korban katanya tidak mau mengantarkan. Dan itu diminta 2 kali. Kemudian ada teman korban, ya sudah, saya aja ngantar. Bahasanya begitu. Oh jangan, yang saya suruh kan dia bukan kamu. Nah gitu. Ya udahlah Pak Bos, nggak apa-apa saya ngantar. Jangan kamu. Diminta lagi berulang kepada si korban ini. Nah, korban ini tidak gitu loh. Pada saat itu sudah mulai memang suara naik. Makanya orang tuanya si korban mendatangi area kerja itu dan menyampaikan. Dan bapaknya si George sudah berulang kali meminta agar si Vina ini jangan berada di lingkungan itulah. Digeserlah dulu ke sini, jangan biar nggak naik emosinya. Makin naik, ternyata terjadilah pelemparan. Ada dilempar mesin gesek ATM, kemudian ada patung yang terbuat dari plastik, bahkan kursi. Tapi pengakuannya George maupun orang tua, kursi itu tidak mengenai kepada si korban. Adapun luka memang di daerah si korban itu karena lemparan loyang kue. Loyang kue itu kan ada sudutnya, lancip. Itu kena memang kena dilempar. Kalau pengakuan daripada ibu korban memang pada saat itu spontanitas. Tidak ada unsur, kami bukan membela, tapi kami menceritakan fakta. Situasinya memang spontanitas saja, marah karena mungkin kesal tidak dituruti permintaannya, hanya mengantarkan makanan. Dan mungkin karena ada saksi juga, mungkin juga kondisi darah sudah serang sore, kita nggak tahu, cekcok lah, ribut. Nah, fakta itu benar, itu terjadi. Pada saat itu terjadi, bapaknya si George berusaha menggeser Vina agar keluar dari, agar melerai lah misalnya. Tapi nggak juga, tetap di situ berada. Akhirnya redalah setelah si klien kami ini marah dan reda. Setelah itu
si korban langsung dibawa oleh ibu ya, dibawa oleh ibu ke klinik yang jaraknya tidak terlalu jauh dari toko roti ya, dibawa diobati gitu loh, dan minta maaf ya, minta maaf karena memang sesungguhnya si korban ini kan mengetahui karakternya si George ini bagaimana. Ya memang kami juga sangat menyayangkan kejadian itu terjadi, dan bentuk pertanggungjawabannya ibu si pelaku ya, Ibu Linda itu kami rasa sudah maksimal. Pertama minta maaf, menyesalkan terjadinya peristiwa itu, dan bertanggung jawab membawa diobati luka yang ada di daerah-daerah kepala samping. Jadi diobati. Nah, proses itu dikawal oleh Ibu Linda dan dibayari. Dan seketika itu juga keluarga Ibu Pina atau kenalannya atau siapa, saya kurang yakin siapa, akhirnya berniat untuk membuat ini laporan ke pihak berwajib. Di situ pun Ibu Linda tidak menghalangi, bahkan menyatakan ya sudah silakan kalau itu yang terbaik, silakan ya, silakan ya, artinya tidak menghalangi atau tidak, artinya dia juga meminta agar kalaupun dilaporkan ke polisi anak saya nggak apa-apa kalau ini terbaik silakan. Bahkan Ibu Linda itu menunggu taksi mereka datang membawa. Nah, setelah itu peristiwa itu hari berikutnya biasa saja, berlalu biasa, tiba-tiba ini jadi viral. Itu yang memang sangat ya, artinya Ibu Linda, Pak Lim, keluarga terutama saudara George sangat tergoncang ya dengan viralnya ini berita, membuat dampak yang sangat signifikan. Semua hancur, tekanan-tekanan membuat mental itu ya terkuras lah. Artinya terutama sekarang George keadaannya yang dengan bobotnya yang sangat besar. Ya pada prinsipnya peristiwa 17 Oktober itu bukan peristiwa yang diinginkan oleh semua pihak. Begitu Bang. Saya mohon kepada Infotainment dan TV, coba klarifikasi dulu ke Polsek Cakung dan Pulau Gadung. Jangan diterima begitu aja. Kenapa alasan laporannya nggak diterima? Iya. Gitu loh. Terus yang kedua, ada juga saya dengar di luar, seolah-olah Polres itu menghambat. Semua kan, Timur, ya? Iya. Semua kan ada proses. Ya, dia buat LV. Terus itu kan berarti kan harus ada SK penunjukan. Kan ada proses ya. Yang kedua, dia juga bermasalah si Ayu dengan lawyernya 2 kali. Ya. Nah, kita kemarin klarifikasi, lawyer pertama itu ada kuasa. Artinya ketika orang datang, ya kan, mengaku-ngaku, kalau nggak salah itu LBH Polda, ya, saya baca tuh kalau nggak salah, saya minta kalau salah, LBH Polda datang ke dia, terus dia terima langsung dan teken kuasa. Kan aneh, setelah teken kuasa didampingi, terus dibilang itu dari Ibu Jos gitu loh. Kan aneh, dia sudah seharian atau 2 hari, terus dia nggak terima gitu loh, menyatakan ini kayaknya kiriman dari Ibu Jos gitu loh. Itu kan bagi saya kok bisa begitu, setelah kamu didampingi, berproses, udah berjalan BAP-nya, kamu bilang itu bukan dari dia yang sendiri datang sendiri atau dia tunjuk, tapi dari pihak keluarga Jos. Yang kedua yang buat kita bingung lagi, ini dapat info dari Polres, kuasa yang kedua itu nggak ada kuasa tertulis. Tertulis ya? Hanya lisan itu, ya. Lisan. Dan dia bilang di situ sampai terjual motornya satu-satunya dan nilai uangnya 12 juta. Hubungan kita apa, Mas? Betul. Gitu loh. Jadi artinya gini, jangan opini itu kesalahan dari Ayu kok dilempar kita lagi. Itu kesalahan dia. Nah, itulah artinya kenapa itu contohnya lambat, karena nggak ada pengacara yang mendorong. Dengan 2 bulan pengacara yang bermasalah 1-2, aturan Ayu mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Timur karena telah membantu tanpa ada dorongan, tanpa ada sikap dari pengacara untuk terus-menerus memproses ini untuk menjadi sekarang sudah tersangka. Itu nggak ada loh, Mas. Penyidiknya sudah baik. Kanit
Kasat dan Kapolres sudah baik. Ini udah terlalu cepat karena pengacara yang dua itu bermasalah. Sehingga timbullah ini tersangka. Terus di luar menyatakan ini kena viral. Jangan gitu juga, setiap kasus viral seolah-olah itu polisi bekerja, tidak juga, Mas. Gitu. Artinya saya bukan artinya sini mendukung polisi, tidak. Artinya kita fair lah. Karena dari situ kan cerita. Pengacaranya satu pun tidak pernah utuh. Setelah BAP dicabut. Terus pengacara kedua perkembangan ditanya, oh ya, lagi proses. Ya, dia nggak tahu proses apa. Ya kan, ada SP2HP atau apa itu kan nggak ada. Dari lidik ke sidik sampai tersangka itu ya wajar. Kalau contohnya itu terlambat, tapi ini menurut aku standar kok. Nah, kenapa? Karena tidak ada pengacara yang utuh yang mendampingi dia. Semua bermasalah. Artinya permasalahan dia, kekurangan dia tidak ada hubungan dengan keluarga klien kami. Inilah yang kita memang sama-sama harus sesalkan ya. Peristiwa itu ada, kita harus akui. Tapi maaf ya, peristiwa itu harusnya tidak harus seperti inilah sekarang. Semua memperhatikan. Kayaknya menjadi topik yang sangat nasional lah. Dampaknya Mas, toko tutup. Ya. Seluruh proses produksi berhenti. Toko itu cuma satu, Mas. Jadi tidak seperti yang digambarkan seakan-akan toko ini toko yang sangat besar, memiliki apa. Sebenarnya tokonya biasa-biasa saja. Tidak seperti digambarkan oleh media ya, yang sangat besar. Tokonya biasa saja. Jumlah karyanya juga sedikit. Ya, sekarang itu berhenti. Karyawan itu yang dulunya bekerja, udah berhenti. Sekarang toko tutup. Semua stok name barang tidak diolah, karena nggak ada yang olah. Kemudian secara merek hancur namanya. Produk-produk mereka, karena mereka adalah handmade ya, bikin sendiri, merek sendiri, itu hancur. Kemudian secara psikologi, ibu dan bapak ini terpukul amat. Karena mereka punya 4 anak. Hanya Jos ini yang memang sekolahnya hanya tidak tamat SMP. Itu pun ada kisahnya kenapa tidak tamat SMP. Agak berbeda ini, agak ada perlakuan spesial ini dibandingkan 3 saudaranya. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh ibunda dengan ayahnya. Jadi dampaknya memang sangat-sangat luar biasa, Mas. Padahal keluarga berharap ini selesai sebenarnya dengan arif dan kekeluargaan. Itu yang mereka inginkan. Ya, saya kira begitu banyaknya bulian ya. Ya, saya bilang tadi WA itu sampai 1000, sampai nomor HP yang kalau nggak salah Twitter atau Instagram itu dipakai nelpon, maki-maki. Terus kedua, toko yang tidak ada hubungannya di demo. Terus ketiga ada itu keluarga mereka yang juga berkebutuhan, itu kena bully juga. Nah, terus bayangkan hubungannya apa dengan apa namanya peristiwa Pempres dikirim, istilahnya itu saya nggak pernah melakukan itu, beli apa itu COD ya, COD seperti itu, datang Pempres gitu besar yang banyak, itu kan teror. Nah, apakah itu benar nggak bagi hukum menteror gitu loh? Padahal kita nggak pernah mesan, itu kan bisa diproses loh. Terus makian, bahasa-bahasa kotor, akan terjadi 98. Hubungannya apa? Provokatif loh gitu. Iya, satu orang loh, kok jadi semua kena? Seolah-olah ya yang satu suku itu bermasalah kepada yang lain. Saya merinding denger. Itu kan maksud saya sudah keluar batas. Apakah itu dibenarkan? Kalau kami melakukan langkah hukum untuk itu kan boleh. Ini orang nggak sehat juga. Ada kecenderungan apa dengan klien kami? Gitu loh. Kenapa dia sangat benci dengan Jos? Udah kenal nggak Jos sehingga sampai nggak kenal gitu loh? Udah tahu nggak sifatnya bagaimana dari kecilnya sampai terjadi itu kan nggak tahu. Langsung memvonis ini semua suku ini bermasalah. Ini kan sangat luar biasa ini, kejahatan sangat luar biasa ini. Ini melanggar HAM loh, HAM berat ini.
beliau sangat menginginkan masalah ini selesai dalam proses yang tidak terlalu panjang, bila dimungkinkan diselesaikan dengan arji. Sebagaimana mekanisme yang ada, kami sangat berharap ini bisa ditempuh dengan restoratif justice. Kita duduk bersama, kita selesaikan. Saya rasa masalah ini tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Karena antara yang terlibat sekarang adalah sama-sama dulu satu rumah, satu kerja, ya, antara pemberi kerja dengan pekerja. Menurut pengakuan mereka, hubungan mereka ini sangat baik kok, bahkan kompak dan dekat. Cuma memang peristiwa tadi itu yang 17 Oktober itu memang peristiwa yang tidak ada yang mengharapkan itu terjadi. Itu terjadi spontanitas. Jadi harapan dari ibu, ayah dari George, karena ini sudah viral, sudah beban mental, bahkan mereka sudah dihukum sedemikian rupa, hukum sosial sudah berjalan tanpa adanya proses dulu. Tapi itulah mungkin saat ini keadaan kita, lebih cepat kita bereaksi terhadap sesuatu yang belum bisa kita nyatakan salah apa benar atau bagaimana. Pada prinsipnya pihak keluarga menyampaikan menyesal, meminta maaf atas semua peristiwa ini. Itu peristiwa tidak diinginkan sama sekali. Dan mereka siap untuk melakukan upaya agar masalah ini cepat selesai. Salah satunya mereka meminta kepada Mbak Ayu kiranya berkenan untuk mediasi, duduk bersama kita selesaikan ini dengan arji, mekanisme yang ada. Karena dengan bisa selesai ini, damai itu lebih indah. Itu prinsip hukum kita dan itu sudah diberlakukan, damai itu indah. Kalau boleh itulah yang kami harapkan, dan kami juga dari tim kuasa hukum siap juga untuk duduk bersama dengan pihak-pihak yang berada di pihaknya Ibu atau Mbak Ayu dengan semangat yang sama. Semangat yang sama adalah demi kedamaian. Kalau misalkan ada sesuatu kewajiban, ya kami juga siap untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun kalau misalkan Mbak Ayu dan teman-teman juga tetap ini proses hukum, ya seperti saya katakan tadi, orang tua Jos pun siap menghadapinya, bertanggung jawab secara hukum. Tolong hentikan bulian. Yang kedua, fokus saja dengan masalah hukumnya. Jangan tarik-tarik yang di luar masalah hukumnya. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh rekan saya Dr. Marlas, ini kan bekas karyawan kami yang sebetulnya dianggap juga sebagai anak. Jangan gara-gara nilai setitik rusak sebelanga, susu sebelanga. Artinya, kalau memang kita nggak ada niat baik, kita pasti biarin. Ketika peristiwa itu yang menyuruh untuk memvideokan adalah klien kami sendiri, ibu dari Jos. Setelah itu orang tuanya Jos laki-laki itu menyuruh si Ayu untuk keluar supaya tidak ada kejadian. Tapi Ayu nggak mau, sehingga terjadilah itu pelemparan, ya, bukan ada pemukulan dan tangan di situ, ada pelemparan. Ketiga, dibawa ke klinik dan disarankan untuk melapor. Mas, nggak ada orang tua. Kalaupun anak salah, suruh lapor loh mas, suruh video. Iya, artinya dibilang tadi yang dari awal Dr. Marlas, supaya ada perubahan efek jerah. Tapi, coba kalau ibunya mau, video itu kan dia minta, disuruh dihapus, nggak ada masalah dong. Kalau di laporan nggak ada bukti, ya, cuman hanya luka doang. Nah, kurang baik apa, demokrasi apa keluarga ini? Yang kedua, saya mohon, ini dibuka dari nol loh. Di situ banyak keluarga yang ngakan, banyak keluarga yang berharap, termasuk karyawan dan keluarganya. Ada nggak hati nurani kita menyuruh tutup yang hubungannya, menurut saya pidana yang lebih berat di sini banyak, gitu loh. Apakah dengan pidana itu, ya maaf kata, Ayu kan udah sehat, ya, menutup itu semua. Terus kita nggak bisa pergi kemana-mana, terus diteror, itu kan sudah hal yang tidak benar gitu loh. Dan kami sebagai kuasa mewakili dari keluarga, ya dengan viralnya ini kami minta maaf kalau ada yang memang menurut masyarakat itu ada hal yang
tak wajar ya dengan melempar itu. Tapi tolonglah melihatnya dari kacamata yang netral, komprehensif, Bu. Jangan sepihak saja. Karena dari awal tuh seolah-olah ya dia orang kuat, kebal hukum, mau kabur, ada backingan segala macam. Terbukti kan semua itu terbantahkan. Gitu loh. Artinya penangkapan yang Sukabumi itu pun itu dikasih Sherlock sama ibunya. Karena ada dalam tahap untuk pengobatan. Jadi kami meminta maaf nih kepada semua masyarakat. Tolong bantu kita kawal ini. Tapi yang seperti kan dikatakan Dr. Marlas, karena ini bekas karyawan kami, bekas keluarga, artinya dalam toko, ya kan, toko roti, ya memohon kepada Ayu, ayolah kita duduk. Ada kok restorasi justice. Ya, coba kita rembuk dulu. Apa sih yang harus kita, kalau memang kami salah kami minta maaf. Kalau ada hal yang ganjil, ayo kita luruskan, ya supaya kedepannya kita ini nggak jadi masalah. Dan ini saya mohon juga bagi pelajaran, setiap ada video itu jangan dulu kita ambil dulu sikap. Kita lihat dulu cerita awalnya. Karena kalau kita lihat ini, tapi nggak lihat dari yang sisi lain yang sebelum itu, kita akan memandang yang terakhir itu saja. Karena ada peristiwa itu, makanya seperti itu terjadi. Jadi lebih dewasa lah kita, lebih bijaksana memandang masalah itu. Jadi terakhir kami PH ya berharaplah tadi untuk kami duduk bareng dengan PH-nya Ayu dan Ayu untuk kita diskusi ya, dan ya kalau bisa melakukan perdamaian. Itu aja.